Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wardatul Hasanah El-Qomariyah, NIM 170. Di sini saya sebagai penyaji pertama, yang mana akan menjelaskan tentang penggunaan diksi, ejaan, dan kalimat efektif dalam pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu diksi. Diksi juga disebut dengan pilihan kata. Diksi atau pilihan kata yang harus dipakai dalam meraih suatu gagasan secara tepat, atau memakai ungkapan-ungkapan dan gaya makna yang paling baik jika digunakan dalam suatu situasi. Tujuan dari ketepatan pemilihan kata di sini adalah supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan membaca atau pendengar. Dan tujuan dari kesesuaian kata juga tidak merusak situasi atau suasana. Fungsi dari pemilihan kata di sini juga adalah untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Selanjutnya yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar eksplisit. Makna wajar di sini adalah makna yang sesuai apa adanya. Makna denotatif juga sering disebut dengan makna konseptual. Selanjutnya yaitu makna konotatif. Makna konotatif yaitu makna asosiatif. Makna yang muncul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan karakteristik tambahan yang dikenakan pada sebuah makna Contoh dari makna denotatif dan konotatif yaitu contohnya, kata kamar kecil merajuk kepada kamar yang kecil, yang mana disebut dengan denotatif. Sedangkan akan tetapi kamar kecil juga dapat disebut dengan jamban yang bersifat konotatif. Kenapa jamban di sini disebut dengan konotatif? Karena makna konotatif di sini lebih bersifat pribadi dan khusus. Sedangkan makna denotatif merupakan suatu makna yang umum. Selanjutnya yaitu makna kata umum dan khusus. Kata umum disebut dengan superordinat, sedangkan kata khusus disebut dengan hiponim. Yang disebut dengan superordinat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas ruang lingkupnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang mempunyai hubungan antara makna spesifik dan makna generik. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa hiponim merupakan suatu kata yang emang dikhususkan atau lebih spesifik, sedangkan di superordinat ruang lingkupnya luas. Contohnya yaitu sapi, kerbau, dan kedelai termasuk hewan-hewan satu golongan, yaitu golongan hewan mamalia. Dalam hal itu, maka kata hewan mamalia bersifat umum atau generik. Sedangkan sapi, kerbau, dan kedelai adalah kata khusus atau spesifik. Selanjutnya kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin gampang diserap. Contohnya meja, rumah, mobil, dan juga air. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera. Contohnya ide, gagasan, dan kesibukan. Ide atau gagasan dan kesibukan di sini tidak bisa diserap oleh panca indera. Selanjutnya yaitu relasi makna. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang mana pada dasarnya memiliki makna yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Contoh dari sinonim di sini adalah seperti
kata betul dan juga benar. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim merupakan kata-kata yang artinya berlawanan. Contohnya tua, muda. Selanjutnya yaitu homonim. Homonim adalah dua buah kata yang memiliki persamaan tulisan dan juga pengucapan. Contohnya bisa berarti dapat atau sanggup. Dan bisa juga bisa diartikan dengan racun. Selanjutnya yaitu homograf. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang memiliki persamaan tulisan, akan tetapi pengucapan dan artinya berbeda. Contohnya, tahu bisa diartikan dengan paham, sedangkan tahu bisa diartikan dengan sejenis makanan. Selanjutnya yaitu homofon. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang memiliki persamaan pengucapan, akan tetapi tulisan dan artinya berbeda. Contohnya, bank dengan bank yang artinya manusia dengan bank yang ada yang untuk menyimpan uang. Di sini pengucapannya bisa sama, akan tetapi tulisan dan juga artinya sangat berbeda. Selanjutnya yaitu polisemi. Polisemi berasal dari kata poli dan sema. Yang poli artinya banyak, sedangkan sema artinya tanda. Jadi polisemi memiliki arti suatu kata yang mempunyai banyak makna. Contohnya, kata kepala berarti bagian atas tubuh manusia, tapi bisa juga kepala berarti orang yang menjadi pimpinan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi. Nama saya Urifatus Sadia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergeseran makna. Pergeseran makna dibagi menjadi dua. Yang pertama asosiasi dan yang kedua sinestesia. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi dikarenakan adanya persamaan sifat. Contohnya ada dua. Yang pertama, Furqon menyikat giginya sampai bersih. Dan yang kedua, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Dan yang kedua, sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya ada dua juga. Yang pertama, cabai itu rasanya pedas sekali. Dan yang kedua, kata-katanya sangat pedas didengar. Selanjutnya adalah ejaan. Ejaan adalah peraturan secara keseluruhan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Adapun secara teknis, ejaan merupakan penulisan huruf, penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, disebutkan bahwa abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu dimulai dari huruf A sampai Z, baik itu pengguna huruf kapital ataupun huruf kecil. Selanjutnya pemakaian huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkupi dua masalah, yaitu yang pertama ada pemakaian huruf besar atau kapital dan kecil. Huruf besar atau kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Dan huruf-huruf besar
atau kapital yang digunakan sebagai huruf pertama nama gelar, seperti kehormatan, keturunan, dan keagamaan, serta jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, pemerintah memberikan anugerah kepada Mahaputra Yamin. Dan yang kedua, pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Misalnya, ibu selalu membaca tabloid Nova selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda baca ada 10. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama, gelar, jabatan pangkat, dan sapaan. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma harus dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat berikutnya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh rangkai atau pemberian tanda titik dua. Apabila rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap untuk mengakhiri pernyataan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan, bagian-bagian ungkapan, dan tanda hubung digunakan untuk merangkaikan. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah memberikan batasan penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangunan kalimat, memberikan penegasan adanya aposisi atau keterangan lainnya sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang ketujuh, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang memiliki arti khusus. Yang kedelapan, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Yang kesembilan, tanda kutip. Tanda kutip atau tanda apostrof dipakai untuk menyingkat kata. Tanda ini digunakan dalam ragam sastra. Yang ke-10, garis miring. Garis miring digunakan untuk menyatakan A atau B per C tahun akademik atau tahun ajaran. Yang D nomor rumah. Terima kasih penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Jannah
NIM 181. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Di sini kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mewakili pikiran dan keinginan penulis yang dapat dimengerti oleh pembacanya secara tepat. Di sini tuh kita memperhatikan kaidah tata bahasa agar proporsi yang digunakan dalam kalimat bisa dimengerti pembacanya dengan mudah. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat gramatikal. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang terdiri atas unsur-unsur yang memenuhi ketatabahasaan yang berlaku, yang artinya urutan kata-kata atau frasa diatur sesuai dengan urutan yang semestinya dan kata-kata diperlakukan sesuai dengan perilakunya. Yang kedua, keutuhan. Keutuhan yaitu kalimat yang memiliki kesatuan struktur. Yang ketiga, perpautan. Perpautan ialah apabila di dalamnya mengandung kesatuan logika. Yang keempat, penegasan. Penegasan ialah kalimat yang ditegaskan peletakannya di awal. Yang kelima, hemat. Hemat yaitu hemat dalam penggunaan kata. Yang keenam, variatif. Variatif di sini ada menurut Alek dan Ahmad agar kalimat menjadi efektif dengan menggunakan berbagai jenis kalimat dan menggunakan unsur kalimat secara berselang-seling. Yang ketujuh, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau dialek. Kalimat yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah yaitu kalimat yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau dialek. Yang kedelapan, tidak mengandung makna ganda. Yang dimaksud tidak mengandung makna ganda itu kalimat yang tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Yang kesembilan, tidak mengalami kesalahan penalaran. Yang kesepuluh, logis. Kalimat logis yaitu kalimat informasi atau proporsinya bisa dimengerti oleh akal sehat, yang dilihat dari proporsinya bukan dari strukturnya. Yang terakhir, yang nomor 11, yaitu sejajar. Sejajar yang dimaksud adalah kalimat efektif adalah unsur-unsur, susunan kata, dan frase mempunyai pola yang sama. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif di sini ada dua, yaitu hendaknya mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat efektif bisa dibentuk oleh kalimat tunggal dan majemuk. Maksudnya di sini setidaknya harus mempunyai unsur subjek dan predikat, memakai diksi yang konsisten. Diksi harus sejajar, tidak memiliki makna ganda, gramatikal, serta tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan dialek. Selain itu, apabila memakai kalimat majemuk, maka harus memakai kalimat yang variatif, hemat, logis, menunjukkan keutuhan gramatikal dan sejajar. Kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan paragraf ada 3, yaitu paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf selalu relevan dengan topik. Yang kedua,
koherensi, yaitu paragraf yang masing-masing kumpulan bukan berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, unsur kelengkapan. Unsur kelengkapan itu harus mengandung unsur kelengkapan, yaitu dikatakan lengkap jika sudah berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Macam-macam paragraf langsung, rampat, pembuka, penghubung, dan penutup. Berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Nah, yang pertama itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Usahakan paragraf pembuka ini tidak terlalu panjang agar pembaca tidak merasa bosan. Yang kedua itu paragraf penghubung, berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Semua itu persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kuantitatif, paragraf ini merupakan paragraf yang paling panjang dalam keseluruhan karangan tulisan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ini bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini berisi kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yoga Fareza, NIM 185. Sebagai penyaji keempat akan menjelaskan tentang penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor kesalahannya. Bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam makalah dan laporan praktikum mahasiswa yang sedang diteliti meliputi: yang pertama, kesalahan huruf; yang kedua, kesalahan kata; yang ketiga, kesalahan tanda baca seperti titik dan koma; yang keempat, kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan sudah diterima pemakaiannya secara umum. Dan yang kelima, diksi. Apa itu diksi? Yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Yang keenam, kalimat. Kalimat yaitu suatu rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dan yang terakhir adalah paragraf. Apa itu paragraf? Yaitu suatu jenis tulisan yang mempunyai tujuan atau ide. Dan yang kedua, faktor penyebab kesalahan penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia dalam makalah dan laporan praktikum disebabkan oleh 4 faktor antara lain, yaitu yang pertama, kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan. Apa itu kaidah kebahasaan? Yaitu aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk sebuah kalimat. Yang kedua, mahasiswa ketidaktelitian dalam menulis. Yang ketiga, kurangnya motivasi menulis. Dan yang terakhir adalah kurangnya kosakata mahasiswa. Dan yang nomor 3 adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam makalah dan laporan praktikum antara lain, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran menulis dengan pendekatan proses.
Apa itu pendekatan proses? Pendekatan proses adalah suatu rancangan kegiatan untuk memperdekat atau memperdalam informasi yang ingin kita dapatkan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan kaidah bahasa mahasiswa dengan membaca. Jadi dalam membaca kita dapat meningkatkan penguasaan kaidah bahasa mahasiswa. Dan yang terakhir, memperbanyak latihan menulis. Nah, jadi dengan menulis kita dapat lebih paham di mana letak titik dan koma atau tanda baca.